Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa sallim. ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini kebetulan kita kedatangan tamu atas nama Saidi dan dia ada problem masalah wanita. Kebetulan Saidi umur ada berapa? Saidi? Umur sekarang 25. 25 tahun, saudara-saudara. Sudah bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan. Nah, kebetulan dia ingin supaya mendapatkan cintanya, jodohnya. Kalau dilihat dari muka-mukanya nih, saya ini agak pemalu, agak dingin kayaknya. Ya, saudara, kebetulan kemarin Sayubi aku kasih bagaimana cara untuk menaklukkan seorang wanita. Yang mudah-mudahan ya kita doakan dengan saya ritualkan kemarin, nanti silakan Pak Sayubi nanti akan menjelaskan apa saja waktu saya meritualkan beliau. Oke? Nanti saya itu silakan waktu itu pakai telur, lawar atau gimana, coba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan, nama saya Sayubi, umur 25 tahun, dan beliau ini adalah penasehat sekaligus guru saya kalau di rumah. Di kerjaan beliau ini bos saya, kalau di rumah beliau ini penasehat. Siap. Tidak banyak yang saya sampaikan, hanya segelintir cerita tentang ya riwayat kehidupan antara jodoh, rezeki, maut, Allah sudah yang ngatur. Cuman kita perlu usaha. Jadi ya benar yang dikatakan Bos Chandra tadi, saya emang orangnya pemalu. Bukan saya tidak bisa mendapatkan dengan cara yang real atau apa, kita hanya mensyariatkan. Karena dalam ajaran Islam syariat itu perlu. Boleh. Kalau misalnya kita jodoh udah Allah yang ngatur, tapi kalau kita tidak ada usaha, ya sama aja. Alhamdulillah malam ini tanggal 17 Mei, tepatnya malam Minggu, ya Mas ya. Tepat di bulan Dzulqa'dah, di mana bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, bulan yang penuh dengan ampunan, karena kita akan memasuki bulan haji. Siapa tuh yang korban ya? Ya, benar. Yang ada rezeki silakan untuk berkorban di bulan haji ini ya. Ya, insyaallah. Jadi dalam cerita ini saya ingin menceritakan sedikit tentang masalah perempuan. Saya pemalu, jujur orangnya pemalu. Tapi pas ketika Bos Chandra memberikan sedikit, membagikan lah, bukan ilmunya, alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk. Pada saat Lebaran Idul Fitri kemarin saya pulang ke Lampung. Alhamdulillah saya aslinya orang Lampung. Saya pulang ke Lampung dan di suatu perjalanan ada kejadian yang ya menurut saya aneh, tak terduga.
tak terduga itu bos. testimoni ya, Testimoni. setelah disyariatin ya, Iya, itu nggak kepikiran sama sekali tuh bos, nggak kepikiran sama sekali, di benak saya itu nggak kepikiran. Dalam perjalanan saya ingin pulang, saya di pelabuhan Merak Banten itu bertemu dengan seorang wanita, dan seorang wanita itu tujuannya sama saya pulang ke Lampung, tanpa berpikir aneh-aneh, tanpa sujud atau gimana. Perempuan itu awalnya bertanya kepada saya, "Mas, mau naik kapal cepat ya?" Lalu saya jawab, "Iya," saya bilang. "Oh, ini yang kapal feri ya?" "Iya," saya bilang. Ternyata beliau ini satu tujuan dengan saya, tapi beliau ini belum tahu karena beliau mengaku baru pertama pulang ini ngeteng. Kalau bahasa kita tuh ngeteng itu kita jalan kaki, nggak bawa kendaraan bos gitu. Di suatu perjalanan, nah, tibalah saatnya kita masuk kapal bos. Dan di masuk kapal itu saya masuk ke dalam ruangan, ya kalau saya biasa sebut, kalau orang-orang pasti tahu lah yang sering naik kapal, namanya lesehan. Itu antara yang lu ke Lampung naik kapal apa tuh? Kapal feri, Nah, kapal cepat dari Merak ya? dari Merak, naik pelabuhan Merak. Nah, di lesehan itu bos, jadi perempuan ini ngikutin saya bos, Wah, masya Allah. tanpa kepikiran dengan saya ngikutin terus. Saya bilang, "Mas, ini Mas mau kemana?" "Saya mau ke atas bos, saya mau ruang istirahat biar bisa tidur," saya bilang. "Saya mau ke ruang lesehan." "Kalau ibu kalau mau ke lesehan udah nggak bayar kok, soalnya kan kita naik kapal cepet, kecuali kita naik kapal yang biasa, kapal omprengan gitu, nggak bayar, masih bayar." Saya masuk ke lesehan. Nah, beliau ini mengikuti bos, beliau ini mengikuti saya. Nah, karena pada saat itu momennya lebaran bos ya, jadi saya itu, dia bawa bekal, bawa makan nasi bungkus, dia bawa satu bungkus. Dia mengajak makan bareng saya bos, Masya Allah, langsung mengajak makan bareng saya berdua. biasanya kalau orang nggak kenal nggak bisa langsung Nah, gitu. nah itu dia yang bikin saya aneh ya, kita nggak kenal sama sekali namanya, kita sama-sama penumpang, belum pernah ketemu sebelumnya. Diajak makan bareng Makan ya? bareng bos. Dan pada saat momen lebaran itu kan namanya dia mungkin mudik juga bos ya ke Lampung. Nah, dia bawa kue lebaran itu dikeluarin sama dia, dikeluarin lah. Nah, sedangkan saya ini, dia lihat saya ini nggak bawa makanan, saya cuma bawa minuman, karena pada saat itu saya pulang kerja, saya langsung berangkat, saya cuma bawa minuman doang bos. Tahu agak dipersingkat lanjutnya gimana? Nah, sudah begitu, Ya, intinya dia dekat lah gitu. Dekat. Mendekati Iya. saya itu terus lah ya gitu. mendekati saya keluar, saya izin mau ke toilet, dia bilang, "Mas mau kemana?" Masya Allah, mau ke toilet ditanya. "Mau ke toilet," saya ditanya. Saya bilang, "Bu, saya mau ngerokok sebentar sekalian mau toilet," saya bilang. "Ini jaket saya tinggal kok," saya bilang. Saya gituin. "Saya tinggal, nggak saya bawa kemana, saya nggak kemana-mana," saya bilang. "Saya sebentar mau keluar, nanti saya balik lagi." "Oh ya udah, jangan kemana-mana ya, saya tungguin," kata dia. Masya Allah. Waduh, ini kata saya, Ya kok guys, lihat ya, ini testimoni langsung ini ya. Tidak ada rekayasa ya? tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa. Oke. Nah, sesudah belum cukup cerita sampai di situ, kita tibalah di pelabuhan Bangkauni Lampung. Jadi saya ini mau naik travel. Nah, dikarenakan dia ini tujuannya di daerah Kalianda, dia minta bareng. Saya bilang, "Kalau saya naik travel Bu," saya bilang, "dari pelabuhan Bangkauni." "Oh ya udah, kalau saya biasanya naik bis," saya bilang. Dia bilang, "Bisa nggak bareng?" "Oh ya udah, kalau mau bareng." Dia minta bareng naik travel. Singkat cerita, tibalah. Nah, pada saat itu dia nyampenya dia duluan bos daripada saya. Dia nyampenya duluan. Kata dia, "Mas, mau turun bareng nggak, mampir ke rumah dulu," kata dia. Lah, orang saya nggak kenal. Di hati saya juga ada rasa takut bos pada saat itu. Ada rasa takut juga. Mas Ayu nih harus takut. Mana saya takut, jadi kan Ya, saya bilang, aduh, harusnya perempuan yang punya rasa takut ya. mana saya takut, saya Malah bilang. perempuan ini cowoknya. Saya bilang, aduh, kalau saya turun, saya bilang nanti saya gimana pulang, ya gampang, nanti dianterin sama saudara saya, kata dia. "Enggak Bu," saya bilang. "Enggak Mbak," saya bilang. "Nanti saya langsung pulang aja," saya bilang. "Karena saya juga mau lebaran kok. Keluarga, orang tua sudah nungguin." Saya bilang. Berarti berapa hari sebelum hari Lebaran? 3 hari. 3 hari. 3 hari sebelum hari lebaran. Guys, Itu luar biasa itu bos. Itu ya, inti kesimpulannya itu luar biasa sekali. Emang saya nggak sempat kepikiran apa-apa di situ bos.
Cuma yang namanya gerakan hati, gerakan batin yang mungkin tanpa saya ketahui, ya dia bergerak sendiri ya bos ya. Malah saya ketakutan sendiri. Terus ending terakhirnya tuh gimana? Dia minta nomor telepon saya, Masa terus dikasih loh. saya kasih. Oh, Saya kasih, cuma dia WhatsApp ke saya kan, dia minta Instagram saya bilang ya dia masih ngechat, dia nanya Lampung saya di mana, ini saya di mana, terus dia nanya pulang ke Jakarta kapan, ngajak, aduh kata saya ini gimana ini kata saya kan, dan jujur emang saya pada saat itu lebaran kemarin saya belum punya pasangan bos, saya bilang, cuman kok tanpa disangka ya, tanpa disangka-sangka gitu. Yang bikin saya kaget gitu kan, kaget sekaligus takut juga saya bos. Kalau ya, kalau hal itu bisa seperti itu. Hal gitu itu ya. bisa seperti itu. Jadi, Ya itu berkat Pak Chandra juga. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak atas arahannya, atas bimbingannya, motivasi syariat yang diberikan kepada Pak Chandra luar biasa. Saya bilang. Mungkin itu aja Pak Yuk, kita coba Oke, siap. Terima kasih. ya panitia bisa lihat ya, ini tidak ada rekayasa dan ini real testimoni dari seorang yang kita sayati. Intinya semua itu datang dari Allah ya. Saya hanya menjembatani, saya hanya menyambung doa supaya beliau bisa segera mungkin secepat mungkin mendapatkan pasangan yang serasi ya. Amin. Amin. Yang Kabul. itu aja ya dari kita untuk saat ini. Sebelum kita tutup dengan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.